Saya. Belum muncul Mbak Anu nih. Iya, bentar. Oh, Belum tak kirain hilang. Aduh, Ya. di-record mana? Nah, yuk. Ya, izin ya. Anu weh. Yuk. Ayo aku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang prinsip dan konsep. Yang pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Risnanda Arila Karisma, yang kedua ada Abdullah Hilfasi, yang ketiga ada Putri Tripunoviana, dan yang terakhir ada Rizka Fenza Taufan Utama. Ganti slide, Mbak. Pertama yang akan dibahas yaitu ada konsep dan prinsip kepribadian nasional. Yang kedua ada konsep prinsip cinta tanah air dan bela negara. Dan yang terakhir yaitu ada konsep dan prinsip semangat kebangsaan. Yang pertama yaitu konsep dan prinsip kepribadian nasional. Yaitu ada dari keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai kepribadian nasional. Jadi dari keragaman bangsa Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan, banyak sekali keberagaman. Yang pertama yaitu dari fisik atau ras, yang kedua dari suku bangsa, yang ketiga dari agama, serta yang terakhir dari jenis kelamin. Dari fisik entah dari kulitnya yang putih maupun yang hitam, suku bangsa ada suku Jawa, ada suku Sunda, agama ada banyak sekali agama, ada agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Serta jenis kelamin ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berada pada jalur perdagangan internasional. Hal tersebut membuat berbagai macam kebudayaan mudah masuk di Indonesia. Oleh sebab itu, banyak sekali anak muda atau generasi bangsa Indonesia cepat sekali terpengaruh oleh budaya Barat yang masuk di Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fasi. Konsep dan prinsip semangat kebangsaan. Pengertian dan unsur terbentuknya bangsa, negara dan bangsa sekelompok manusia yang memiliki cita-cita dan yang mengikat warga negara, cara menjadi satu kesatuan, memiliki hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib, sepenanggungan, dan budaya dan kebiasaannya yang sama menempati suatu wilayah yang merupakan kesatuan wilayah terorganisasi dalam suatu pemerintahan yang berdaulat sehingga terikat dalam masyarakat hukum. Adapun unsur-unsur yang merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia, yaitu 1. Persamaan asal keturunan bangsa atau etnik. 2. Persamaan pola kebudayaan. 3. Persamaan tempat tinggal. 4. Persamaan nasib kesejahteraan. 5. Persamaan cita-cita.
Lanjut, Arek. Semangat kebangsaan atau nasionalisme dan patriotisme. Kita mencintai bangsa Indonesia bukan berarti mengagung-agungkan bangsa Indonesia. Mengagung-agungkan bangsa sendiri saja. Kita mencintai bangsa kita, tetapi juga menghargai bangsa lain. Mereka mempunyai hak hidup sama seperti bangsa. Oleh sebab itu, kita harus saling menghargai antara bangsa Indonesia, antara bangsa di luar yang luas ini. Indonesia merupakan bagian darinya. Demikian juga dengan bangsa Indonesia berpandang. A. Monodualistik, yaitu suatu paham yang menganggap bahwa hakikat sesuatu merupakan dua unsur yang terikat dan menjadi satu kebulatan. B. Monopoliralis, yaitu mengaku bahwa Indonesia terdiri dari berbagai unsur yang beraneka raga tetapi tetap menjadi kesatuan yang utuh. C. Integralistik, kebersamaan kekeluargaan. Ganti. Lha iki aku mana ta? Materi berikutnya disampaikan oleh Rizka. Konsep serta prinsip cinta tanah air dan bela negara. Cinta tanah air yang dimaksud adalah cinta pada negeri tempat seorang memperoleh penghidupan dan mengalami kehidupan dari semenjak lahir sampai akhir hidupnya. Cinta tanah air dan bangsa merupakan suatu sikap batin yang dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan dalam perbuatan dan kebahagiaan bangsa. Aspek tuntunan tingkah laku dibagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama aspek sosial. Aspek sosial yaitu penanaman cinta tanah air dan bangsa harus senantiasa berpedoman kepada corak masyarakat dengan keanekaragaman suku, bahasa, budaya sosial, agama, dan istiadat. Yang kedua yaitu aspek budaya dan adat istiadat, yaitu keanekaragaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu aspek Kamnas, yaitu keamanan nasional sangatlah penting dalam upaya pembinaan wilayah nasional. Materi berikutnya disampaikan oleh Mbak Aril. Konsep serta prinsip cinta tanah air dan bela negara. Kewajiban warga negara dalam membela negara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945, diperlukan peran warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Undang-Undang 1945 terdapat pasal 30 yang merupakan konsep dari pertahanan dan keamanan sebagai berikut. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri, sehingga kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sudah tambah. Sudah? Sekian presentasi dari kelompok 4.
apabila ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar YouTube karena videonya akan di-upload di YouTube. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.